Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera, salam tetap semangat belajar, dan salam tetap semangat dalam menjaga kesehatan ya. Oke anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Rohim selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Muhammadiyah Janti. Jadi anak-anakku semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di tahun pelajaran baru ya, tahun pelajaran 2021-2022. Baik, harapan Pak Guru semoga di tahun ini kalian lebih semangat lagi dari tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kalian pembelajaran jarak jauh seperti ini itu masih sedikit canggung, artinya banyak kendala, baik itu dari ponselnya atau internetnya, atau dari dari eksternal yang banyak sekali ya kendala. Untuk tahun ini saya kira sudah sedikit lebih siap ya, untuk belajar jarak jauh seperti ini. Mau tidak mau kita harus tetap menghadapi semua ini. Artinya apa? Artinya harapan kita kan kemarin, harapan kita seharusnya ini sudah pembelajaran tatap muka, tapi ternyata kenyataan berkata lain, artinya kita masih tidak boleh untuk bertatap muka. Itu tidak perlu kita kecewa terlalu dalam ya. Karena apa? Karena kita seharusnya sudah lebih siap lagi dari tahun kemarin untuk pembelajaran daring seperti ini. Jadi harapan Pak Guru kalian pada tahun ini lebih semangat lagi dan lebih bisa bersabar ya. Kita juga harus tetap selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali seperti sebelum adanya pandemi. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar mari kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, untuk materi pertama kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang surah Al-Asr ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini seperti biasa, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Biar jelas nanti pada waktu kita pembelajaran apa sih yang harus dituju. Nah, itu biar jelas maka perlu Pak Guru sampaikan. Ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah anak-anak kalian semua mampu membaca surah Al-Asr dengan benar ya, dengan benar dalam arti hukum bacaannya, makharijul hurufnya itu kalian bisa membaca dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kalian semua diharapkan mampu mengartikan dan memahami isi pokok kandungan dari surah Al-Asr secara singkat ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Asr beserta artinya. Sebelum kita masuk ke sesi membaca dan memahami isi pokok kandungan surah Al-Asr, seperti biasa, maka anak-anak perlu menghafalkan dulu atau mencatat, menggarisbawahi identitas surah Al-Asr ya. Jadi jati diri surah Al-Asr itu perlu kalian pahami apa saja. Poin-poin penting yang ada di dalam surah Al-Asr. Kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat atau dihafalkan? Karena ini penting ya, penting untuk menjawab soal maksud saya ya. Jadi kalian nanti ketika ada penilaian harian dari Pak Guru ataupun ujian itu hampir 100% identitas itu pasti keluar. Apa saja sih identitas dari surah Al-Asr? Itu yang pertama. Yang pertama adalah artinya ya, itu harus dihafalkan. Artinya Al-Asr itu artinya adalah masa atau waktu. Nah, itu dihafalkan ya. Kemudian yang kedua, identitas dari surah Al-Asr adalah menempati
urutan surah yang ke-103. Sekali lagi, surah Al-Asr itu menempati urutan surah dalam Al-Quran yang ke-103. Itu dihafalkan dan diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Al-Insyirah itu alam nasroh. Kadang-kadang banyak yang kurang tahu ya, surah Al-Insyirah itu adalah surah yang alam nasroh setelah diturunkan surah Al-Insyirah, surat Al-Asr itu, ya. Kemudian identitas yang ketiga dari surah Al-Asr ini adalah surah ini termasuk golongan surat apa? Ini kalian harus dihafalkan, yaitu surah Al-Asr ini termasuk golongan surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah itu adalah apa? Surah Makkiyah itu adalah surah yang turun di kota Makkah, atau wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad pada waktu itu di kota Makkah, makanya dinamakan Makkiyah, jangan sampai lupa ini. Kemudian identitas yang keempat itu adalah terdiri dari berapa ayat. Nah, ini harus dihafalkan, terdiri dari 3 ayat, sangat pendek ya anak-anak, mudah nanti dalam menghafalkan. Kemudian yang terakhir, secara garis besar, ini saya ambil secara garis besar saja. Maksud dari isi pokok surah Al-Asr, maksud dari isi pokok kandungan surah Al-Asr itu adalah pentingnya memanfaatkan waktu. 5 itu harap dihafalkan anak-anak semuanya, ya. 5 identitas surah Al-Asr. Baik anak-anak, kita masuk ke sesi membaca surah Al-Asr dengan benar, ya. Tolong diperhatikan anak-anakku semuanya, diperhatikan hukum bacaannya, artinya makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya itu tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu memahami isi kandungan dari surah Al-Asr. Jadi anak-anak, coba kita kupas satu persatu ayat yang ada di dalam surah Al-Asr. Yang pertama, wal asri, itu artinya adalah demi masa atau waktu. Jadi pada ayat pertama ini Allah bersumpah demi waktu. Ini artinya penting sekali anak-anak. Jadi Allah sampai bersumpah itu penting sekali. Maka harus benar-benar kita berarti sumpahnya apa. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Dan sumpah demi waktu. Waktu apa sih maksudnya? Nah, itu dilanjutkan di ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin, ya, bahwa sesungguhnya manusia itu innal insana lafi khusrin. Khusrin itu dalam keadaan yang merugi. Loh, kok manusia dalam keadaan merugi, gimana maksudnya? Nah, jadi di sini benar-benar rugi, bisa diartikan rugi ini binasa, anak-anak, ya. Bisa kita artikan tenggelam, akan masuk neraka, ya. Jadi sesungguhnya manusia itu akan binasa, akan masuk neraka. Illalladzi, dilanjutkan ke ayat yang ketiga, ya. Dalam ayat yang ketiga, illalladzina amanu. Ini sampai sini dulu. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini tidak binasa, maka tidak akan tenggelam, tidak akan rugi. Syaratnya yang pertama adalah dia orangnya beriman. Maksudnya beriman itu apa, anak-anak? Beriman itu adalah kita berkeyakinan, berserah diri,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang namanya beriman, ya, termasuk menjalankan sholat 5 waktu, ya. Jadi kemudian ngaji, belajar, cari ilmu dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa ciri-ciri orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal sholih. Ini juga tidak termasuk dalam kategori merugi, anak-anak. Kalau kalian senang atau selalu berusaha untuk beramal sholih, maka itu kalian selamat dari kategori orang-orang yang merugi, ya. Salah satu contoh beramal soleh, nah ini ada contohnya, seperti yang telah kalian hafalkan, kalian nyanyikan setiap hari di TPA, ya, bahwa tepuk anak soleh itu apa saja. Tepuk anak soleh, aku anak soleh rajin sholat. Lah ini yang pertama, rajin sholat, kemudian rajin ngaji, ya, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Ini termasuk kategori orang-orang yang soleh. Termasuk juga wa amilus sholihat itu adalah memanfaatkan seluruh anggota badan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya anak. Jadi seperti kita diberi tangan oleh Allah, maka tangan kita harus kita gunakan untuk menolong, kita gunakan untuk untuk bersedekah dan lain sebagainya. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik. Seperti itu adalah termasuk daripada wa amilus sholihat, ya, itu. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi, ya ini. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada teman kita yang berbuat salah, ya, misalkan ini ada teman kita yang berbuat salah, maka kita sebagai temannya wajib kita tegur, ya, wajib kita nasihati, kita tegur. Meskipun teguran yang akan kita berikan kepada teman kita itu sedikit menyakitkan hati bagi teman kita, misalkan seperti itu. Cuma kita harus selalu menegurnya itu dengan bahasa yang halus, dengan sikap yang halus, lemah lembut, jangan getak-getak, ya. Ketika menegur temannya kok getak-getak, itu tidak baik juga, ya. Jadi ketika ada teman kita yang salah, maka kita tegur dengan baik, kita tegur dengan lemah lembut, sehingga teman kita itu tidak merasa tersakiti ketika kita tegur, ya, itu. Dan juga jangan sampai kita diamkan saja, ngerti koncone salah kok dinengke wae. Itu termasuk kalian tidak mengamalkan wa tawasau bil haq. Kemudian wa amilus sholihat wa tawasau bil haq, sudah, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya apa ini? Artinya kita harus bersabar, anak-anak, ya. Kita harus bersabar, sabar dan sabar jika diberi segala macam cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh realnya saat ini, anak-anak, ini contoh real, ya, contoh nyata musim pandemi, ya, virus corona bertebaran di mana-mana, tidak mengenal usia, anak-anak, ya. Kita lihat di berita, ambulan setiap saat selalu datang, selalu wiyawiu di depan rumah kita, ya. Kita sebagai seorang muslim menyikapi semacam itu harus dengan sabar. Kemudian jangan sampai kita mencak-mencak, ini seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengontrol diri dengan sabar, maka kita juga harus menasihati kepada teman kita yang mungkin teman kita sangat takut dengan virusnya, misalkan takut sangat mencak-mencak, ora trimo dan lain sebagainya. Itu maka kita sebagai seorang muslim pun juga harus memberikan nasihat kepada mereka untuk bersabar, karena jelas di dalam surah Al-Asr ini wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati
dalam hal kesabaran. Jadi isi kandungan atau isi pokok kandungan surah Al-Asr itu adalah intinya adalah kita harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk apa? Untuk satu, menjadi orang yang beriman, dua, menjadi orang yang beramal saleh, tiga, menjadi orang yang mau saling menasehati dalam hal kebenaran, empat adalah menjadi orang yang mau saling menasihati dalam hal kesabaran. Intinya seperti itu anak-anak ya. Jadi sudah paham ya? Saya kira sudah paham anak-anak semuanya. Bisa anak-anak ulang kembali penjelasan Pak Guru kalau masih belum paham, atau kalau terlalu cepat diulangi kembali ya. Yang penting kalian tetap semangat. Saya kira mudah ini untuk mempelajarinya. Kalau asalkan ada niat yang serius, ini nanti seolah mudah. Oke anak-anak, setelah kalian memahami isi kandungan surah Al-Asr dan artinya, maka sekarang saatnya kalian menghafalkan ya. Jadi yang belum hafal, saya yakin banyak yang sudah hafal ya, karena hanya 3 ayat saja, hanya 3 ayat ini. Bagi yang belum hafal, tolong dihafalkan. Nanti tugas Pak Guru yang pertama adalah kalian menghafalkan surah Al-Asr beserta artinya juga dihafalkan, mudah itu. Kemudian tugas yang kedua, pertemuan ke depan Pak Guru akan mencoba membuat latihan atau kuis yang mana soal-soalnya saya ambilkan dari keterangan Pak Guru yang saya sampaikan ini. Jadi dari awal tadi saya sampaikan, saya jelaskan sampai akhir, soalnya akan keluar semua dari itu. Jadi anak-anak mau tidak mau kalian harus mempelajari apa yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini untuk penilaian harian di pertemuan ke depan. Ya, siap ya anak-anak, siap-siap, tetap semangat belajar. Barangkali demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa watawasau bil haq dan watawasau bis shawab. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Sabar dan sabar. Cukup sekian dari Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.